Taman Nasional Bali Barat merupakan salah satu taman nasional yang memiliki keanekaragaman burung yang cukup tinggi. Tercatat 160 spesies burung menghuni Taman Nasional Bali Barat. Selain itu, di dalam Taman Nasional Bali Barat, terdapat lokasi yang digunakan untuk penangkaran burung yang berstatus konservasi kritis, yaitu jalak Bali. Metode survei burung dan pencatatan burung yang dilakukan sama seperti yang dilakukan di Taman Nasional Baluran sebelumnya. Metode pencatatan yang digunakan adalah metode pencatatan time species count dan metode pengamatan yang digunakan adalah metode point count. Lamun atau seagrass merupakan tumbuhan berbunga atau Angiospermae yang hidup terendam dalam kolom air dan berkembang dengan baik di perairan laut dangkal dan estuari. Lamun memiliki struktur akar, daun, rizoma, bunga, dan buah. Lamun terdiri dari 12 genus yang dikelompokkan ke dalam 4 famili, yaitu Cimodocaceae, Hydrocharytaceae, Posidoniaceae, dan Zosteraceae. Satu jenis lamun atau beberapa jenis lamun umumnya membentuk hamparan luas yang disebut komunitas padang lamun. Padang lamun ini dapat terdiri atas berbagai macam spesies dan bisa mencapai 12 spesies yang hidup bersama pada satu wilayah. Pada umumnya, ekosistem ini berada di daerah pesisir pantai dengan kedalaman kurang dari 5 meter saat pasang. Beberapa jenis lamun dapat tumbuh lebih dari kedalaman 5 meter sampai kedalaman 90 meter selama kondisi lingkungannya menunjang pertumbuhan lamun tersebut. Ekosistem lamun di Indonesia biasanya terletak di antara ekosistem mangrove dan karang atau terletak di dekat pantai berpasir dan hutan pantai. Ekosistem lamun memiliki fungsi ekologis sebagai media filtrasi atau penjernihan perairan laut dangkal, tempat tinggal berbagai biota laut, tempat pemeliharaan anakan atau nursery ground berbagai biota laut, tempat mencari makanan berbagai biota laut, dan mencegah erosi di pesisir pantai. Padang lamun juga merupakan tempat penyimpanan karbon di sistem ekosistem laut karena memiliki biomasa yang tinggi sehingga dapat berperan dalam mitigasi perubahan iklim, misalnya pada program Blue Carbon. Pengamatan lamun digunakan untuk 1. Mencatat komposisi kerapatan jenis dan persentase penutupan lamun yang ada di Pulau Menjangan. 2. Menentukan status padang lamun tersebut. Dan mencatat keberadaan dan kepadatan biota lain yang teramati di ekosistem padang lamun. Pengamatan dilakukan dengan metode pengamatan point transect, yaitu metode pencuplikan dengan titik-titik pengamatan yang disusun dengan interval tertentu dalam konfigurasi garis lurus. Pengamatan dilakukan dengan cara membuat transek garis sepanjang 100 meter tegak lurus garis pantai, kemudian setiap 25 meter dibuat kuadrat untuk pengamatan lamun dan biota ekosistem lamun. Jarak antar transek garis adalah 10 meter. Dibuat 25 subplot atau grid berukuran 20 x 20 cm pada plot kuadrat berukuran 1 x 1 meter sebagai area pengamatan lamun. Yang harus dilakukan di setiap kuadrat adalah yang pertama, mengidentifikasi spesies lamun, kedua, menghitung jumlah individu spesies lamun, ketiga, menghitung penutupan lamun berdasarkan subplot yang ditutupi, yang keempat, mengidentifikasi dan menghitung jumlah biota lainnya, serta yang terakhir adalah mengukur faktor fisika kimia di perairan di ekosistem lamun. Proses identifikasi lamun dapat dilakukan dengan menggunakan kunci identifikasi yang akan membantu mencocokkan karakteristik fisik dengan spesies yang sesuai. Berdasarkan data yang didapatkan, kita dapat mengetahui komposisi jenis lamun, kerapatan jenis lamun, persentase penutupan lamun, status padang lamun, dan kepadatan kelompok biota lainnya. Data fisika dan kimia ekosistem akuatik diambil pada lokasi pengambilan data terumbu karang serta pada padang lamun. Pada titik pengambilan data terumbu karang dan padang lamun, sampel air dicuplik dengan menggunakan botol gelap. Data yang diambil dari sampel air tersebut adalah suhu air menggunakan termometer, kadar oksigen terlarut, pH, salinitas, konduktivitas, total dissolved solid, total suspended solid, kandungan fosfor, serta kandungan nitrogen. Metode pengukuran serta pengambilan data sama seperti dengan metode yang telah dikenalkan pada modul-modul sebelumnya. Terumbu karang merupakan kumpulan organisme yang hidup di dasar perairan dan membentuk batu kapur atau CaCO3 yang kuat menahan gelombang laut. Organisme yang hidup pada terumbu karang adalah hewan-hewan karang yang memiliki kerangka kapur dan alga yang pada umumnya mengandung kapur. Terumbu karang ini merupakan hasil simbiosis hewan karang dengan alga zooxantel atau organisme lain yang menghasilkan CaCO3.
Hewan koral merupakan invertebrata laut yang termasuk dalam kelas Anthozoa dari filum Cnidaria. Terumbu karang memiliki beberapa fungsi ekologis, antara lain sebagai tempat tinggal berlindung, penyedia makanan, dan tempat asuhan atau nursery ground dari berbagai spesies hewan dan tumbuhan laut. Selain itu juga memiliki fungsi proteksi untuk melindungi pantai dari abrasi dan gelombang. Sementara dari segi ekonomi, terumbu karang juga berfungsi sebagai objek pariwisata dan sumber perikanan tangkap bagi penduduk sekitar pesisir. Bentuk hidup atau life form terumbu karang merupakan bentuk adaptasi terhadap lingkungan sekitar. Sebagai contoh adalah pengaruh kuat arus dan tingkat sedimentasi di daerah pesisir. Pada perairan pesisir yang memiliki arus laut yang kuat, maka komunitas terumbu karang yang akan dominan untuk tumbuh adalah masif koral. Bentuk dari masif koral yang besar dan padat menjadikan terumbu tersebut tahan terhadap hempasan gelombang laut. Di daerah dengan sedimentasi lumpur, terumbu karang yang dijumpai adalah bentuk hidup coral branching, biasanya mendominasi ekosistem terumbu karang tersebut. Pengamatan terumbu karang dilakukan bertujuan untuk menentukan persentase dari bentuk hidup terumbu karang yang ada di Pulau Menjangan TNBB dan menentukan kualitas terumbu karang berdasarkan indeks mortalitas karang dan persentase tutupan karang hidup. Metode yang digunakan adalah metode line transect. Beberapa parameter yang diamati dalam pengamatan antara lain bentuk hidup dari karang yang dilewati garis transect, tutupan karang hidup sepanjang garis transect, tutupan karang mati sepanjang garis transect, jenis substrat, keberadaan biota lain, serta pengukuran faktor fisika kimia perairan. Pengamatan terumbu karang dengan metode line transect dilakukan dengan cara membentangkan transect sejajar garis pantai sepanjang 25 meter untuk satu kelompok.